Halo generasi pintar digital, welcome back to Open Space, di mana kita akan membahas semua hal tentang digital secara terbuka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Purwadika Alumni Club. Kalian sudah pada tahu belum apa sih Purwadika Alumni Club itu? Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu alumni dari Job Connector Purwadika yang tergabung dalam Purwadika Alumni Club. Halo semuanya. Halo. Oke, thank you banget ya udah mau sempatin waktu datang dan kesini untuk ngobrol sama kita. First of all, sehat-sehat semuanya di masa pandemi ini. Amin, sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin boleh perkenalan dulu kali ya dari sini. Halo, nama gue Benhard. Sekarang gue itu bekerja sebagai UI UX designer di salah satu fintech dari Singapura yang bergerak di bidang payment, auto payment, yaitu namanya Spenmo. Dan di luar full time gue juga lagi menjalani satu part time di salah satu startup di Indonesia namanya iGIS yang bergerak di InsurTech. Jadi dua-duanya gue berperan sebagai product designer atau UI UX. Tuh. Oke, sebelumnya di Purwadika ambil Job Connector? Sebelumnya di Purwadika ngambil Job Connector yang JC UX batch 4 di 2020. Oke. Halo, nama gue Raisa. Saya saat ini bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, khususnya untuk jual beli alat yang berkaitan dengan kopi, yakni Oten Coffee. Kalau teman-teman pernah tahu ya. Saat ini saya bekerja sebagai data scientist dan saya adalah alumni dari JCDS Data Scientist dari Purwadika, Jakarta. Oke. Nah, berhubung kita mau bahas tentang Purwadika Alumni Club, mungkin boleh jelasin sedikit apa sih sebenarnya Purwadika Alumni Club itu? Purwadika Alumni Club itu tuh kayak wadah untuk alumni-alumni Purwadika, terutama yang udah lulus dari program Job Connector atau yang sedang berjalan. Nah, mereka tuh bisa join tergantung dengan jurusan masing-masing. Kayak mungkin gue itu UI UX, Raisa dari data. Nah, masing-masing alumni terserah dari angkatan yang mana, mereka bisa join tergantung tribe mana yang mereka mau join. Misalkan kayak gue itu udah ada dari tribe Affinity Tribe. Nah, di situ yang join ke tribe gue beda-beda batch-nya. Dari batch 2 pun ada gitu. Sedangkan gue sendiri batch 4. Jadi di situ kita pada kenalan juga dari berbagai batch dan bisa juga interaksi sama tribe yang lain. Gitu. Rasa tribe-nya apa namanya kalau boleh tahu? Kalau dari kita sih tribe-nya We Heart Data. We Heart Data, oke. Nah, berarti kalian kan ketua tribe nih, ya kan? Kira-kira boleh nggak jelasin apa sih kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari atau kayak apa yang udah kalian lakukan selama bergabung di tribe ini? Oke. Kalau di Affinity Tribe, itu dari ketika awal mulai dibentuk, gue udah mulai ngajakin teman-teman dari berbagai batch. Ada yang gue kenal dan enggak, terus kita kenalan di situ, tukeran kontak, ice breaking, kita bikinin grup WhatsApp dan aktivitinya tuh tiap bulan kita tuh coba kayak bahas materi-materi yang relate sama pekerjaan dan topik-topik yang kita pernah bahas di Purwadika. Sama misalkan salah satu pertemuan gue pertama itu, gue pernah bahas kayak portofolio yang works untuk apply ke unicorn tuh seperti apa sih, karena kayak gue sendiri gue memakai portofolio gue yang dari Purwadika untuk masuk waktu itu gue ke Tokopedia gitu. Okay. Nah, itu yang gue bahas dan di bulan-bulan berikutnya gue ngadain aktiviti yang berbeda. Kayak misalkan bahas materi misalkan technical yang penggunaan auto layout di Figma tuh gimana. Terus ada juga gue pernah mengundang pembicara untuk mengisi karena anak-anak banyak yang request. Nah, di situ gue ngundang tribe-nya Raisa juga, tribe teman-teman yang lain juga buat join dan kita tuh networking bareng di situ gitu. Oke. Kalau Raisa? Kalau dari tribe gue sendiri sih kurang lebih mirip ya. Cuma kalau dari kita kan lebih fokusnya kan di bidang data. Nah, sementara data itu sendiri tuh ada banyak sekali macamnya. Ada yang teman-teman yang setelah lulus dari Purwadika, mereka lebih menggeluti data engineering. Ada juga yang mereka lebih menggeluti BI, data analytics maupun machine learning. Nah, dari situ kan karena lumayan beragam ya, jadi kita lebih seringnya tuh saling tukar materi. Jadi dalam waktu
kan biasanya kita mengadakan yang namanya webinar sharing session, dan itu bisa dilakukan sebulan 2 atau sampai 3-4 kali. Jadi hampir setiap minggunya itu kita ada teman-teman yang bergantian untuk membawakan materi, entah itu hasil mereka oprek-oprek sendiri, atau entah itu pengalaman mereka sendiri ketika menggunakan suatu tools, atau itu adalah case study yang udah pernah mereka buat sebelumnya dan sesuai dengan bidang yang mereka tertarik di data tersebut. Jadi kita benar-benar saling improve each other's knowledge gitu. Dan selain itu kita juga nggak melulu bahas tentang data sih. Kita juga bahas hal-hal yang lain yang mungkin hal-hal receh, kayak semisal gimana sih lo di perusahaan lo sekarang, terus kira-kira kalau misalnya gue mau apply ke situ gimana caranya. Terus juga yang mungkin hal yang nggak terlalu berkaitan sama data, kita pernah bahas kayak NFT, Bitcoin gitu-gitu. Terus ya course-course yang kita udah pernah belajarin di data, karena sebenarnya sih yang menurut saya seru di Tribe We Heart Data ini, kita tuh ada 2 orang yang sama-sama alumni, tapi mereka juga pernah menjadi pengajar dari JCDS itu sendiri. Gitu. Okay. Jadi kadang teman-teman tuh kalau misalnya stuck atau bingung nih mau nanya apa, mereka bisa langsung nanya di grup, dan beliau-beliau ini dengan senang hati bisa membantu teman-teman gitu. Gitu deh. Berarti banyak banget ya sebenarnya aktivitasnya, nggak cuma ngomongin tribe-nya sendiri, tapi nggak cuma ngomongin kerjaan juga. Kalian kayak bahas semua experience as a student sebelumnya, and then sharing session. Ada nggak sih yang kayak misalkan lagi apply job atau apa, dan kalian bisa provide, atau jangan-jangan kalian tiba-tiba dapat kerjaan atau freelance mungkin dari tribe ini? Ada kan? Iya sih, ada. Jadi karena kan kita juga saling tahu ya each other, lumayan sering interaksi juga kan. Mungkin dalam sebulan kita bisa ngumpul itu ya 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu kan. Jadi tahu si dia sekarang kerja di bidang ini nih. Terus kebetulan perusahaan aku lagi butuh nih yang kayak gitu. Jadi ya saling offer gitu. Oke. Kirim CV dong gitu, kirim resume dong. Iya, kalau di Tribe gue tuh nge-list LinkedIn dan tempat pekerjaan teman-teman. Jadi kalau mau networking dan mau ngelempar ada job offering, itu feel free banget di grup. Misalkan ada yang lagi butuh desainer, bahkan job yang di luar desainer pun mereka kadang ada yang ngelempar. Oke. Berarti emang berguna banget ya ternyata Tribe ini, nggak cuma untuk community aja, tapi emang ternyata banyak banget aktivitas kalian yang bisa berguna untuk orang lain juga pastinya. Iya sih, apalagi kayak tribe-nya Raisa, kan setiap minggu ada yang saling bawain materi kan ya. Nah itu kalau nggak salah Purwadika juga nyediain sertif buat baik pembicara yang kita undang atau teman-teman kita yang mau bawain gitu. Dan itu nolong sih buat mereka grooming diri mereka buat apply. Oke. Saat ini anggotanya berapa kalau boleh tahu? Kalau yang ada di grup lebih banyak sih, tapi yang terdaftar di website itu ada sekitar 19-20. Iya, sama ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang kepengen ikutan dan join Purwadika Alumni Club, karena kita udah denger nih cerita-cerita menarik dari Raisa dan dari Benhart juga tentang apa aja yang mereka lakukan selama bergabung di Purwadika Alumni Club ini. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal ikut program Purwadika aja. Karena selain itu banyak banget privilege lain yang bisa kalian dapetin, gak cuman tentang community aja. Kalian bisa dapetin job connection-nya juga, kalian juga bisa mulai networking, dan kalian bisa pastinya bergabung dengan tribe-tribe ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih untuk tahu lebih lanjut. Sebagai ketua nih, kira-kira menurut kalian benefit apa aja sih yang kalian udah rasain selama bergabung di Purwadika Alumni Club ini? Oke, biasa yang kita rasain itu benefitnya kayak kita dapat kayak spesial tawaran buat misalkan ikut workshop, potongan untuk diskon untuk ikut kayak masterclass. Nah, itu juga bisa kita infoin ke teman-teman kita atau anggota-anggota yang udah join ke tribe kita masing-masing gitu. Dan nanti bakal diinfo oleh adminnya buat ada promo nih, boleh di-share ke grupnya gitu. Kalau dari sisi gue sendiri sih selama ini yang sangat berasa banget ya, jadi bisa memperluas network sih, otomatis.
Ya karena teman-teman udah pasti bekerja di bidang yang berbeda-beda, terus ada banyak sekali informasi yang mungkin kita nggak dapetin kalau nggak dari orang yang bekerja di sana gitu, seperti itu. Dan selain itu kita juga jadi banyak mendapatkan insight-insight baru kan, karena kita selalu sharing session, terus kemudian bertukar ilmu dan juga saling support satu sama lain gitu. Ya seperti itu sih. Oke, berarti nambah temen juga ya pastinya, karena Pastinya sih. ternyata Pasti. batch kalian beda-beda dan akhirnya kalian bisa kenal juga gitu. Iya. Oke, waktu sebelumnya ikut kelas program Purwadika ini kalian offline atau online pada saat itu? Online. Online ya? Sama online juga. Sama online ya. Berarti kan pada saat itu nggak ketemu dong sama teman-temannya. Enggak, iya enggak. Akhirnya ada nggak yang akhirnya baru sadar kalau pas ketemu di Purwadika Alumni Club ini? Kalau ternyata ternyata kita satu kelas, atau ternyata kita sama batch, atau kayak ternyata kita daftarnya bareng misalkan gitu. Oh ya, ada sih. Bahkan ada yang waktu itu gue udah coba kenalan duluan sebelum gue daftar, dan dia batch sebelum gue. Terus kita ketemu di Purwadika Alumni Club. Dia daftar ke tribe gue. Itu namanya Fadil. Nah, Fadil ini langsung nyapa, dan dia juga cukup antusias gitu, dan dia ngerangkul teman-teman juga sih, kayak yuk ikut yuk gitu. Dan yang menarik kayak yang tadi Raisa bilang, networking gitu, sama pada suka bahas case-case, misalkan gue ada problem ini nih di kantor gitu, terus bantu dong solve-nya gimana gitu. Jadi wadah buat kita saling tukeran gimana sih solving problem di case-case yang berbeda-beda gitu. Bener sih. Mau nambahin lagi sih, kita waktu sebelum pandemi Omicron ini naik juga sempat ngadakan kopdar sih. Jadi kita kumpul bareng offline, ya ngopi-ngopi gitu bareng, terus sambil ceritain, lu gimana setelah lulus, ngapain aja, lu coba apply di mana aja, terus sekarang lu udah di mana. Dari situ ya ternyata, karena kan waktu itu tribe saya tuh, tribe gue, kebanyakan adalah gabungan dari kota-kota yang nggak hanya di Jakarta aja. Jadi teman-teman itu ada yang malah ketika, karena kan online ya, ada yang ketika kelas itu ada yang dari Semarang, ada yang dari Jogja, Bandung, dan lain sebagainya. Itu sempat ngumpul juga, jadi seneng banget sih sebenarnya. Berarti nggak nyangka ya kalau misalkan teman-temannya ada yang dari kota lain, dikirain mungkin dari Jakarta aja. Iya, ada. Nah, karena kalian seems enjoy banget nih untuk bergabung di Purwadika Alumni Club, kira-kira boleh dong kasih tips atau saran kenapa sih alumni-alumni Purwadika harus join ke Purwadika Alumni Club? Kenapa teman-teman harus join ke Purwadika Alumni Club? Soalnya itu satu yang udah pasti, kalian bakal ketemu teman baru, networking, dan di industri digital ini kan networking itu kayak bisa datengin segala macam opportunity banget tuh. Kayak bisa kenalan sama orang dari tribe lain, bisa kenalan orang dari batch lain. Terus kalian dari situ bisa saling introduce skill kalian bisa kembangin skill kalian, dapat informasi baru, punya opportunity juga kalau ada ngundang pembicara yang mungkin pembicara itu udah punya nama, dan kalian bisa interaksi langsung sama mereka. Terus kalian bisa belajar study case baru di industri teman-teman yang berbeda-beda. Terus yang paling menarik sih sebenarnya kayak apa yang udah ada di kalian pelajarin, terus kalian mau sharing nih. Nah itu jadi bekal banget sih. Misalkan kalian mau bawa topik kayak yang Raisa udah lakuin di Tribe Raisa, itu tuh gue sendiri ngerasain itu bisa jadi magnet atau daya tarik buat misalkan kalian mau taruh di LinkedIn, mau taruh di portofolio kalian, itu tuh bisa jadi magnet buat job offer yang bakal nawarin ke kalian gitu sih kalau dari gue. Kalau dari Raisa? Kalau dari gue sendiri sih, sebenarnya ini juga beberapa teman-teman dari Tribe yang pernah bilang langsung ke gue. Jadi mereka tuh rata-rata kayak setelah lulus dari bootcamp itu kayak udah kepencar-pencar banget kan. Kan sebelumnya kan kita tuh tiap hari banget interaksi satu sama lain, belajar bareng, terus susah-susah bareng lah. Karena kan ya kalau data itu beneran saya sendiri ngalamin susah banget. Ini sekalian curhat session ya. Terus sependeritaan lah. Nah terus setelah lu lulus, terus nggak ada wadah, terus jadi kayak ya udah gitu kan. Nah sementara kalau di klub ini kita bisa sama-sama kayak gitu lagi gitu. Jadi lu bisa belajar bareng, dan bahkan nanti mungkin kedepannya di Tribe gue bakal ngadain kayak gimana sih ke teman-teman tuh
grouping deh 2 orang 3 orang bikin portofolio bareng. Nah portofolio itu harus kalian upload di GitHub, terus harus di-upload di LinkedIn dan semuanya harus nge-like. Jadi biar dari sisi skill kalian itu bisa terekspos gitu kan. Nah selain itu teman-teman juga akan bisa mendapatkan insight ya pastinya lah ya sama benar kata Ben tadi, kalau ketika teman-teman melakukan sesuatu, tapi ketika teman-teman share dan menjelaskan ke orang lain, itu akan menjadi tambahan skill teman-teman sendiri. Jadi teman-teman akan bisa semakin paham atas teman-teman yang sudah bisa jelaskan atau bawakan ke teman-teman yang lain gitu sih. Oke. Iya, setuju. Sebagai sesama ketua tribe, kalian kira-kira agak kompetitif nggak? Misalkan kan yang kita tahu kalau misalkan tribe terbaik ya, kita kan punya nih sekarang ada kompetisi tribe terbaik akan mendapatkan hadiah dong dari kita. Kalian nih sesama ketua tribe lumayan kompetitif nggak sekarang? Kalau dari gue enggak sih ya. Enggak. Malah gue ngundang tribe-tribe lain buat ngeramein, misalkan dari UI UX nih lagi buka topik atau datang pembicara, gue ngundang tribe lain juga. Gitu. Soalnya ternyata yang terjadi di situ adalah ketika gue ngundang anak developer, terus ada anak data juga, mereka tuh juga ternyata curious sama apa yang proses yang terjadi di UI UX gitu. Mereka juga penasaran dan bukan kompetitif sih yang ditimbulin, tapi lebih ke kolaboratif sih. Iya, setuju banget sih. Jadi gue juga sempat ngobrol-ngobrol kan sama Ben juga. Kira-kira kalau UI UX dari sudut pandang data tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih hal yang kita bisa ketemu bareng gitu. Nah jadi gue malah kepikirannya ya pengen collab juga sih sama teman-teman antar tribe lain. Misalnya kayak data di digital marketing itu kayak gimana sih? Terus insight-insight dari teman-teman yang spesifikasinya sama passionnya di bidang digital marketing itu kira-kira bisa enhance knowledge apa sih? Kalau misalnya kita aplikasikan dari segi data analisis atau dan sebagainya gitu sih Kak. Last question nih ya. Kira-kira kalian punya harapan apa sih untuk Purwadika Alumni Club, untuk mungkin anggota-anggota dari tribe kalian, dan kira-kira visi misi apa yang kalian punya untuk tribe kalian masing-masing ke depannya? Oke, harapannya buat Purwadika Alumni Club ke depannya itu semoga teman-teman yang udah alumni atau yang lagi ngambil setelah lulus itu mau banget join ke Purwadika Alumni Club supaya tribe-nya tuh makin gede anggotanya. Nanti tribe-nya juga makin tambah. Habis itu di situ juga gue berharap banget teman-teman tuh pengen sharing, karena industri kita kan berbeda-beda banget. Industri kita tuh luas banget. Kita bisa saling tukeran insight dan bawa value masing-masing, karena itu bermanfaat banget buat kalian, apalagi kalau kalian mau nge-grooming dan jadi bekal kalian. Misalkan kalian lagi apply kerjaan, kalian lagi mau buka kesempatan buat teman-teman yang lain juga, itu juga mempertajam skill kalian. Kayak yang tadi Raisa bilang, apa yang kalian ajarin dan kalian belajarin itu bisa applicable satu sama lain kan. Terus kita juga kan udah mulai ada media buat chat bareng, kayak kita pakai Discord ya kalau nggak salah. Itu udah diminta join. Nah itu juga gue berharap kayak bisa saling ngedeketin dan makin bikin koneksi kita, sharing apapun lebih gampang sih gitu. Kalau dari Raisa? Kalau gue sendiri kepikirannya tuh lebih ke arah yang long last ya Kak ya. Jadi kalau yang mungkin dalam jangka pendek menengah udah dijelasin sama Ben. Kalau gue kepikirannya kayak kita tuh bisa belajar bareng, dan mungkin suatu saat nanti di 10 atau 20 tahun lagi kita yang sama-sama satu tribe ini terus kayak bisa jadi itu loh, dulu tuh aku satu tribe sama dia, sekarang dia udah jadi head of data di unicorn mana gitu kan. Kita nggak akan pernah tahu kedepannya kita akan jadi apa, tapi kalau kita bangun network, terus kita bangun ya lebih dari itu, mungkin benar-benar kita belajar bareng, kita sama-sama bareng. Nah kedepannya ketika kita udah sama-sama sukses, ya itu kita masih ingat satu sama lain kalau kita berasal dari Purwadika gitu. Karena nggak relationship aja ya yang harus long last, network juga harus long last. Betul. Itu sih. Oke, thank you banget ya Benhard, Raisa udah mau mampir dan ngobrol-ngobrol sama kita, udah share juga kayak pengalaman kalian di Purwadika Alumni Club tentunya. Thank you banget udah datang. Sama-sama juga. Oke. Nah, thank you banget nih buat teman-teman juga yang udah nonton. Boleh dong share di komen kira-kira topik apa sih yang kalian pengen kita bahas di episode selanjutnya. Thank you semuanya dan I'll see you in the next open space. Bye. Bye.